Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliwati, saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halwaleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi pangan, di mana video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Pertama, saya akan menjelaskan apa pentingnya mempelajari aplikasi bioteknologi pangan. Pentingnya mempelajari aplikasi bioteknologi pangan yaitu untuk membantu manusia untuk mengetahui bagaimana penerapan makhluk hidup atau mikroba sebagai komponen dalam pengolahan suatu produk pangan, di mana bioteknologi adalah ilmu atau teknologi terapan yang menggunakan makhluk hidup sebagai komponen penting dalam pembuatan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional ini adalah suatu penerapan bioteknologi yang sudah digunakan sebelum ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat seperti saat ini. Bioteknologi konvensional terbatas pada peran organisme melalui fermentasi dalam skala kecil dan proses pembuatannya masih sangat sederhana. Contoh dari penerapan bioteknologi konvensional ini yaitu misalnya tempe, oncom, tape, dan lain-lain, termasuk juga kecap. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern yaitu suatu penerapan bioteknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Dalam bioteknologi modern ini menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Contohnya yaitu tanaman kebal hama yang telah disisipi gen penghasil senyawa endotoksin dari Bacillus thuringiensis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi DNA rekombinan. Dalam bioteknologi, manusia berusaha memanipulasi atau memodifikasi organisme atau komponen organisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan atau untuk menghasilkan produk yang dapat bermanfaat untuk manusia. Salah satu bentuk manipulasi tersebut terjadi melalui perubahan informasi genetik atau DNA suatu organisme melalui rekayasa genetik. Rekayasa genetik menggunakan teknologi rekombinan, di mana teknologi rekombinan merupakan kumpulan teknologi atau metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan gen-gen yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya yaitu tanaman kapas. Tanaman kapas biasa berbeda dengan tanaman kapas transgenik. Perbedaannya yaitu tanaman kapas biasa mudah terserang hama, sedangkan tanaman kapas transgenik tidak mudah terserang hama. Hal ini karena tanaman kapas transgenik menghasilkan toksin yang dapat membunuh hamanya. Toksin ini disandingkan dengan gen yang berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis. Teknologi DNA rekombinan ini meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, teknik untuk memotong DNA, teknik untuk menggabung atau menyambungkan DNA, dan terakhir yaitu teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan.
Salah satu manfaat dari teknologi DNA rekombinan dalam bidang pertanian yaitu bakteri AIS atau Aismenes, yaitu bakteri yang telah direkayasa sehingga tidak membeku pada suhu dingin. Dengan cara penggunaannya yaitu disemprotkan pada tanaman itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi bahan pangan. Bahan pangan merupakan medium yang rentan ditumbuhi oleh mikroba karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba pada bahan pangan ada dua, yaitu pertumbuhan mikroba yang diinginkan, contohnya yang difermentasi. Yang kedua yaitu pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan, contohnya kerusakan bahan pangan yang diakibatkan oleh bakteri atau mikroba patogen. Berdasarkan stabilitas selama penyimpanan, bahan pangan dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu bahan pangan yang mudah rusak atau perishable food, contohnya daging, ikan, susu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bahan pangan yang semi mudah rusak atau semi perishable food, contohnya bahan pangan yang dikeringkan dan bahan pangan yang sudah diproses lebih lanjut. Yang ketiga yaitu bahan pangan yang tak mudah rusak atau non perishable food, contohnya gula, makanan kering, ikan asin, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa program WHO untuk menghindari bahaya dari keamanan pangan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan. Yang kedua yaitu menghindari kontaminasi silang. Yang ketiga yaitu memasak dengan sempurna tiap jenis pangan. Yang keempat yaitu menempatkan pangan dengan suhu yang tepat. Yang kelima yaitu selalu menggunakan air bersih dan mutu bahan baku yang aman. Contohnya yaitu dari Camir Saccharomyces cerevisiae yang digunakan untuk pembuatan roti. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.